Keinformasi emiten pemirsa PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI kembali merencanakan untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham untuk yang kedua kalinya di tahun ini. Kali ini besaran buyback maksimal sebesar 627 miliar rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi yang terbitkan di 27 Juli 2026, manajemen PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI mengatakan buyback dilakukan sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Sebagaimana ditetapkan OJK melalui surat OJK nomor S10-D-04 tahun 2026. Perseroan mengatakan pelaksanaan buyback akan menggunakan kas internal perseroan dengan perkiraan nilai buyback tersebut tidak melebihi 20% dari modal disetor dan sudah memperhitungkan biaya-biaya seperti komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang diperkirakan sebanyak-banyaknya sebesar 0,30% dari perkiraan nilai buyback. Dengan asumsi perseroan menggunakan arus kas bebas untuk buyback sebesar-besarnya 627 miliar rupiah, maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar-besarnya nilai tersebut. Namun perseroan berkeyakinan pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha perseroan. Mengingat perseroan memiliki modal dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha perseroan. Selain itu, buyback akan dilaksanakan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memperhatikan POJK 13 tahun 2023 dan ketentuan terkait yang berlaku. Buyback dilaksanakan secara bertahap maupun sekaligus paling lama 3 bulan setelah keterbukaan informasi buyback diterbitkan atau diperkirakan mulai dari 27 Juli hingga 26 Oktober 2026. Sebelumnya awal Juli perseroan mengumumkan telah rampung melakukan pembelian kembali alias buyback saham. Aksi buyback saham maksimal 905,48 miliar rupiah setelah mendapatkan izin dalam RUPST yang digelar 9 Maret 2026 lalu. Melalui keterbukaan informasi, perseroan menyampaikan telah menghentikan buyback setelah memborong kembali sebanyak 77.856.100 saham. Berbagai sumber ada di channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BBNI lebih cenderung bergerak fluktuatif namun lebih cenderung tertekan pemirsa mengikuti arah pola dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan di tengah aksi beli dan jual oleh investor asing di perdagangan sesi pertama siang tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya hari ini dan juga update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 3520. Pagi tadi dibuka flat di level yang sama di penutupan hari perdagangan sebelumnya. Kemudian saham BBNI pasca pembukaan sempat melemah ke 3490 yang merupakan level intraday terendah hari ini. Kemudian berbalik menguat ke zona hijau ke 3540 intraday tertinggi hari ini. Kemudian pada penutupan sesi pertama siang tadi ditutup di zona merah di 3510, pembukaan sesi kedua pelemahan makin dalam ke 3.500. Intraday di sesi kedua indeks harga saham gabungan melemah ke level 3.490 pemirsa. Intraday terendah hari ini. Posisi ini pembukaan sesi kedua dan sempat melanjutkan pelemahan dan saat ini bergerak di level 3490 di 0,85% pelemahan. Pergerakan BBNI tidak bergerak kemana-mana. Dalam 6 bulan terakhir, grafis selanjutnya di perdagangan 4 Februari masih diperdagangkan di atas level 4.600-an. Maret April mengalami tekanan yang cukup dalam ke 3510, Mei mencoba untuk bangkit ke 3980, Juni dan Juli hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam 3.500 pembukaan sesi kedua, saat ini di 3490 pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi pernya di kisaran 8.78 kali, PSR-nya di 1.36 kali, PBV-nya valuasi dari BBNI masih menarik dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya, masih di bawah 1 kali di 0.81 kali dan PCFR di 0.80 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketahui pilihan pemirsa di mana Bursa Efek Indonesia umumkan hasil evaluasi periode Juli 2026 untuk sejumlah indeks utama di pasar modal Indonesia. Dalam rebalancing terbaru, 2 emiten terdepak dari jajaran LQ45, 3 emiten keluar dari IDX 80, dan 9 emiten terlempar dari indeks Kompas 100. Bursa Efek Indonesia secara resmi mengumumkan hasil evaluasi berkala untuk sejumlah indeks acuan utama di pasar modal Indonesia.
Berdasarkan pengumuman resmi Bursa Efek Indonesia pada 27 Juli 2026, dinamika pergerakan likuiditas dan kapitalisasi pasar memicu pengocokan ulang atau rebalancing posisi konstituen pada indeks LQ45, IDX 30, IDX 80 hingga Kompas 100. Sorotan utama pelaku pasar tertuju pada indeks LQ45. Dalam rebalancing kali ini, dua emiten terdepak dari jajaran elit LQ45 yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower. Sementara itu rotasi ketat juga terjadi pada indeks IDX 30. Emiten komoditas PTBA dipastikan terdepak dari indeks berbobot tinggi tersebut. Selanjutnya pergeseran paling signifikan terjadi pada indeks Kompas 100. Sebanyak 9 emiten terlempar dari indeks yakni Brand, BTPS, DSSA, Film, HMSP, INTP, MTEL, SIDO, dan TCPI. Adapun untuk indeks IDX 80, 3 emiten tercatat harus merelakan posisinya yaitu INTP, PANI, dan SIDO. Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa evaluasi periode Juli 2026 untuk kelompok indeks tersebut berstatus evaluasi minor. Dalam evaluasi minor, otoritas bursa hanya melakukan penyesuaian atas jumlah saham terbobot serta rasio free float masing-masing emiten tanpa merubah daftar anggota yang ada. Adapun perubahan komposisi hasil evaluasi ini akan berlaku efektif mulai awal Agustus 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Dan selanjutnya mari kita juga simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi oleh sentimen internasional, informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sedang melakukan perundingan yang baik dengan Iran dan ada kemungkinan tercapai kesepakatan atas konflik yang masih berlangsung. Namun, Donald Trump tetap mengingatkan serangan Amerika akan dilanjutkan jika negosiasi dengan Iran gagal membuahkan hasil. Trump mengklaim Iran ingin berbicara karena Amerika telah menyerang dengan sangat keras. Di sisi lain, Iran menegaskan masih menguasai Selat Hormuz dan tidak meminta dimulainya kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat setelah Amerika menghentikan kampanye pengeboman yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump memutuskan menghentikan operasi militer yang sudah berlangsung selama 13 malam beruntun dengan menargetkan Iran. Dikutip dari Bloomberg News, para trader di Citigroup Inc. bertaruh The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah di pertemuan minggu ini, meskipun pasar swap memperhitungkan peluang lebih dari 1:3 untuk kenaikan sebesar 25 basis poin. Akshay Singhal, Kepala Perdagangan Suku Bunga Jangka Pendek Global Citigroup Inc. mengatakan, Citigroup Inc. memiliki keyakinan tinggi dan mengambil posisi receiving di kontrak FOMC di Juli, sebuah posisi yang akan mendatangkan keuntungan jika Bank Sentral menjaga suku bunga tetap stabil. Sebelumnya, pasar swap menetapkan probabilitas hampir 40% untuk kenaikan suku bunga 25 basis poin setelah memanasnya kembali ketegangan di Timur Tengah memicu volatilitas pada harga minyak dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika yang mempertinggi kekhawatiran terhadap inflasi. Pesanan barang tahan lama atau durable goods di Amerika Serikat kembali tumbuh di Juni 2026, namun kenaikannya jauh lebih rendah dari ekspektasi pasar. Dikutip dari Reuters, durable goods orders Amerika Serikat menunjukkan pesanan baru naik 0,3% secara bulanan di Juni menjadi 334,8 miliar dolar Amerika setelah di Mei pesanan anjlok 4%, namun masih tertinggal dari proyeksi ekonomi yang memperkirakan kenaikan 1,6%. Pendorong utama kenaikan berasal dari pesanan kelompok komputer dan produk elektronik bertambah 0,9 miliar dolar Amerika atau 3,1% menjadi 31,1 miliar dolar Amerika. Kinerja tersebut melanjutkan tren positif setelah industri ini mencatat kenaikan di 9 dari 10 bulan terakhir. Data tersebut mengindikasikan belanja perangkat teknologi oleh pelaku usaha masih cukup solid di tengah suku bunga yang tetap tinggi. Berbagai sumber IDX Channel.